Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di webinar cara membangun database kali ini ya. Nah, ini udah ada sekitar 427 orang yang live di sini. Oke, nah saya mau dengar teman-teman yang sekarang sudah live, coba saya mau dengar, ini suara saya udah dengar apa belum? Tolong berikan komentarnya ya teman-teman. Saya mau tahu dulu ini sebenarnya udah 100% live apa belum. Kalau udah, tolong berikan komentar ya di bagian chat. Karena di sini statusnya sudah live, tapi saya nggak tahu nih ini udah live atau belum ya. Oh, udah dengar, udah dengar. Ya udah dengar, oke. Nah, mantap. Soalnya nih webinar Jam lagi ngupdate fitur baru. Jadi kalau saya ngomong, kemudian Aaron ngomong, itu suaranya jadi apa berisik gitu. Ini update terbaru dari webinar Jam. Jadi kalau saya ngomong, Aaron harus diem. Kalau Aaron ngomong, saya harus diem juga gitu. Nah, oke. Nah, pada kali ini saya mau share soal cara membangun database ya. Nah, ini kalau yang mau nonton di YouTube, nggak usah nontonnya di sini aja. Kalau memang di sini kedengeran, supaya di sini kita bisa aktif untuk chat ya. Nah, tapi kemudian nanti Aaron coba boleh bantu kalau yang mau nonton di YouTube, Aaron boleh share linknya di bagian chat. Oke, nanti di pin post. Nah, itu Aaron tuh ya. Nah, oke. Oke, tenang aja. Nanti yang misalkan belum kedengeran, belum ada gambarnya, nggak usah pesimis, apalagi sedih. Nanti ujung-ujungnya malah sakit hati, sedih, gunda gulana, ujung-ujungnya bunuh diri cuma karena nggak bisa nonton webinar doang. Nggak usah seperti itu. Karena nanti di sini ada reply-nya dan reply-nya ini akan kami berikan via email ya setelah webinar ini berakhir. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau teman-teman semua konsen dulu untuk fokus ke penjelasan yang akan saya share karena ini materinya dalam dan belum tentu semua orang ya bisa menerima materi ini. Ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, Aaron nanti boleh share link YouTube-nya ya di all di semuanya. Nanti tolong dipasang di pin post nih. Aaron lagi share. Yang lain tenang dulu aja ya. Jangan rusuh dulu. Nah, kelihatan kan nanti kalau rusuh di sini, wah ini siapa nih yang ini yang orang-orang rusuh gitu kan. Siapa yang tenang, silahkan tenang dulu, amankan suasana dulu, jangan ada kerusuhan, keributan ya. Nah itu, jika koneksinya jelek, bisa tonton di YouTube. Nah itu Aran udah langsung kasih link YouTube-nya. Tinggal langsung diklik saja ya di sana, oke? Tinggal langsung diklik saja. Oke, nah kita mulai webinar kali ini ya. Silahkan tarik nafas dalam-dalam, kemudian persiapkan diri. Kalau perlu ada catatan, tolong catatannya dipersiapkan ya, karena biasanya saat saya menjelaskan webinar ini banyak ide-ide bisnis yang akan muncul, terutama di dalam webinar database ini ya. Oke, ini udah ada yang bilang connect segala macam. Sekarang saya mau screen share dulu tentang cara membangun database ya, sebentar. Aaron coba aktifin suara terus bilang nggak kelihatan. Oke, kalau kelihatan akan saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah sebuah cara membangun database pada bisnis online. Ini adalah materi di mana kita akan naik level ya. Cara membangun database ini kita akan naik level ke level yang lebih apa ya, yang lebih menantang. Karena kalau sebelumnya saya selalu mengajarkan cara cepat cari uang, gimana caranya kita menjadi seorang dropshipper yang bisa langsung dapat sales ya kan dengan cara yang sudah saya praktekkan, kemudian contekannya saya kasih ke teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kita harus investasi untuk membangun database. Kenapa? Karena banyak bisnis yang jujur ya tutup karena apa ya? Dia tidak punya database gitu. Dia sudah punya pelanggan, tapi pelanggannya ini tidak di-maintain. Pelanggannya kemudian tidak dihubungi kembali, juga dia selama ini jual dapat untung tapi nggak tahu pembelinya ini siapa, tidak dipikirkan sampai sejauh itu. Padahal kalau kita mengenal ilmu ini dengan baik,
kita bisa membangun database, serta kita bisa tahu nih kira-kira konsumen kita ini marketnya sejenis apa sih? Apakah dia pencinta iPhone? Atau apakah ada segmen umur tertentu? Atau mungkin dia di suatu lokasi yang tertentu? Nah, kita bisa tembak terus-terusan di market tersebut kalau kita tahu. Oke, saya ingin menjelaskan database dalam sebuah analogi ya. Kemarin kalau teman-teman sudah tahu di grup Facebook saya udah share materi ini nih ya kan. Tapi saya mau review aja karena mungkin masih ada teman-teman lain yang belum tahu. Oke, saya menganalogikannya waktu saya bermain game Harvest Moon di PlayStation 1 di tahun 2000-an lah ya. Jadi Anda tahu umur saya udah berapa ya. Yang main game ini juga pasti tahu ya, berarti umurnya udah sekitaran 20 ke atas lah kira-kira. Pada suatu cerita ya, Alkisah ada seorang anak muda ya yang diberikan warisan sebuah lahan kosong oleh kakeknya di game Harvest Moon ini. Nah, kebetulan kakek ini sudah meninggal, si anak muda ini dikasih lahan untuk mengolah sesuatu agar bisa menghasilkan uang dan untuk kehidupannya dia. Nah, seseorang ini akhirnya berpikir, wah lahan yang kosong ini bisa saya manfaatkan kalau saya menjadi seorang petani, juga peternak. Karena ia kemudian mempunyai skill ya di dalam permainan ini, kita diajarkan untuk membuat suatu lahan menjadi pundi-pundi rupiah ya. Nah, akhirnya si petani ini mulai menanam bibit ya, membeli bibit, kemudian mulai ternak ya, mulai ternak sapi, ternak ayam ya. Kalau yang main gamenya tahu deh. Ya terus telur apa udah menghasilkan telur, telurnya bisa dijual atau diternakin ayam lagi. Terus eh, sapi juga bisa susunya diperas, terus ada domba juga, terus bulu dombanya bisa diambil. Terus ternak kuda juga ya, kudanya bisa ditunggangi dan yang terakhir adalah sahabatnya yaitu anjingnya sendiri. Kurang lebih itu. Nah, setelah itu, petani ini kemudian bisa menghasilkan uang yang ia dapatkan dari bibit-bibit buah yang ia tanam. Ya, bibit-bibit buah, sayur yang ia tanam dari lahan kosong, kemudian dia jadikan sebuah tempat menghasilkan uang. Ya, di sini disebutnya berbuah. Kemudian dia juga ternak ayam. Nah, sama seperti database, ya, kita semua punya lahan-lahan yang kosong. Ya, lahan kosong ini saya sebut sebagai suatu wadah atau tempat atau kolam di mana konsumen kita yang tadinya tidak ada sama sekali tapi bisa kita kumpulkan di dalam satu lahan itu. Sama seperti game dalam permainan ini ya, dia dari lahan yang kosong juga gitu. Nah, analogi database ini dalam bisnis online, lahan yang kosong ini contohnya dalam bisnis online adalah yang pertama Telegram. Kita tahu di Telegram bisa nambah jadi grup, kemudian juga ada Telegram channel ya kan. Kita bisa tahu member atau followers kita berapa. Ya ini Telegram. Terus kita juga ada BlackBerry Messenger ya. Di Indonesia BlackBerry Messenger sampai saat ini masih menghasilkan sekali. Dan lahan yang kosong ini di BBM bisa kita kumpulkan. Dan di sini tugas kita adalah mengumpulkan database ini, maksudnya adalah lahan yang kosong ini diisi dengan calon konsumen kita. Yang terakhir contohnya adalah email list ya. Tiga-tiganya saya main di Telegram saya ada, di BBM saya ada kumpulin juga, di email juga saya mengumpulkan database saya. Tanpa punya lahan yang kosong, kita tidak bisa menjalankan serta membangun database, ya kan? Contohnya aja, kalau Anda lagi ngobrol sama keluarga atau sama saudara atau sama teman, sebenarnya obrolan Anda ini adanya di lahan yang kosong. Tapi di lahan yang kosong ini hanya dijadikan untuk ngobrol-ngobrol aja gitu. Padahal lahan yang kosong ini selain untuk ngobrol bisa dijadikan untuk tempat menampung calon konsumen agar jadi konsumen kita. Nah, lahan yang kosong ini, kalau tadi lahan yang kosong adalah diolah oleh seorang petani, lahan yang kosong ini kita olah ya, dimana kita menjadi seorang pebisnis. Kemudian setelah udah dikumpulkan calon konsumennya, kita kemudian jual produk. Contoh, saya jual buku Dropship Mastery. Kemudian bisa lagi, orang udah beli buku, oh mungkin someday saya mau jual properti deh. Atau mungkin saya mau jual produk yang sejenis apa ya yang kira-kira target marketnya pas gitu. Misalkan saya mau jual software akuntansi karena pebisnis
buku udah, ya, properti untuk investasi, mungkin nanti saya pengen jual software akuntansi gitu, dan lahannya udah ada gitu, saya udah ada kumpulkan lahannya terlebih dahulu. Yang perlu diingat mindset dalam mendapatkan database ini, kita tidak bisa langsung em, konsumen kita iklan ya pakai Facebook Ads atau Instagram Ads langsung order di situ juga ya. Kenapa? Karena harus dimasukin ke dalam lahan dulu. Contoh dimasukin ke dalam BBM, kemudian nanti dia tanya-tanya, habis tanya-tanya baru order gitu. Nah, enaknya lagi database ini bisa kita gunakan untuk orang yang beli satu produk, nanti dia bisa repeat untuk beli produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah saya menjual menjual produk ya, kemudian saya mendapatkan uangnya dari sini. Nah, ada yang perlu diingat lagi eh, tentang bisnis ya. Bisnis adalah solusi dari masalah yang dibayar ya. Siapa yang bisa menyelesaikan banyak masalah ya, uang akan datang padanya. Karena kadang ada orang yang bilang aku pengen coba bisnis, tapi bisnis apa ya? Ah, coba dah aku jualan jaket gitu. Terus saya tanya, kenapa kamu jualan jaket? Ya nggak apa-apa supaya saya dapat uang aja yang banyak. Dan ada orang lagi juga jual, misalkan saya mau coba deh, saya coba mau jual kamera. Kenapa kamu jualan kamera? Ya nggak apa-apa, saya cuma pengen dapat uang banyak aja gitu. Padahal seharusnya alasan utama yang menentukan seseorang berbisnis adalah dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian dari masalah itu ia dibayar. Ya, contoh sederhana deh, kita lagi mau cari tempat parkir. Kemudian ada Pak Ogah ya, datang kerucuk-kerucuk. Kemudian Pak Ogah ini bilang, nih parkir di sini aja saya bantu ya kan. Terus kita ngasih tip. Sebenarnya itu adalah contoh ya kecil dari solusi dari masalah yang dibayar gitu. Si Pak Ogah ini hal kecil ya. Cuman kadang-kadang kontennya kan beda-beda. Ada orang yang pengen pengen apa ya? Pengen minum, tapi kalau minum tuh masa harus ke gunung dulu sih atau harus eh, keluar, kemudian ada minuman dalam kemasan yang bisa dibeli gitu. Nah, terus orang bayar nih sebagai ucapan terima kasihnya. Itu adalah solusi dari masalah yang dibayar. Nah, contoh-contoh lainnya adalah satu, sekarang yang terjadi banyak orang habis waktu ingin belanja ya. Bayangin ya, di kotak pertama ini kan saya tulis banyak orang habis waktu ingin belanja, harus tawar-menawar dan datang ke toko. Kemudian muncullah solusinya yaitu marketplace. Bayangin dulu kita mau belanja, saya mau belanja baju di Tanah Abang, saya harus pergi ke sana, harus naik ojek kalau nggak naik angkot, terus panas. Kemudian sampai sana saya haus, saya minum air dulu. Setelah haus, saya datang ke toko dan saya pilih-pilih dulu dari lantai satu ya sampai lantai paling atas. Belum selesai ke lantai atas, saya ketemu suatu baju yang ingin saya jual atau saya beli, tapi saya harus tawar-menawar dulu karena harganya tidak transparan. Nah, apa yang terjadi? Muncullah solusinya yaitu sebuah marketplace ya. Marketplace ini seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, di mana harganya transparan untuk barang-barang yang umum ya. Harganya memang transparan, suppliernya banyak, kita tinggal pilih produk saja. Nah, dari sinilah eh, marketplace ini ngumpulin data ya, database. Di mana dia mengumpulkan database dari orang yang sudah jadi penjual, dari orang yang sudah jadi pembeli. Nah, nanti gimana cara nyari si marketplace nyari untung? Sekarang kalau teman-teman buka Tokopedia ya, dia udah mulai jual pulsa, jual tiket ya. Kemudian ada itu dari sisi pembeli nih ya kan. Kalau dari sisi penjual udah ada top ads ya kan, iklan di Tokopedia kalau mau tokonya nangkring. Kemudian juga ada gold merchant ya, fasilitas lain juga ada. Dia dapat keuntungan dari database yang dikumpulkan. Tapi untuk pertama kali, ya mindsetnya yang benar, kita harus mengumpulkan dulu. Mau itu cara cepat atau cara lambat. Kalau cara cepat berarti bayar, 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 bayar. Kalau cara lambat berarti iklan ke komunitas, ke teman-teman, ayo ini gitu kan, dipromosikan. Nah, sebenarnya intinya itu jangka jangka panjangnya lebih ke arah sana gitu. Nah, terus yang kedua, beberapa orang yang tidak tinggal di ibu kota ingin beli baju branded merek Zara, Bershka, Topman, ya. Akhirnya orang-orang beli lewat just tip di Instagram. Just tip ini maksudnya jasa titip, ya.
Saya punya satu temen ya, dia itu CMO-nya di IDAF ya, Chief Marketing Officer di IDAF ya. Dia tuh orang digital marketing. Istrinya punya banyak karyawan yang kerjaannya nongkrong di satu mall. Ada yang nongkrong di Zara, di Bershka, Topman, dan lain-lain. Hanya untuk memfoto produk di dalam toko Zara tersebut ya. Di foto-foto nanti dimasukin di Instagram. Nah, nanti konsumen-konsumen yang dari Papua, kemudian yang dari daerah-daerah yang tidak bisa ke Jakarta untuk beli, belilah lewat Just Tip ini. Nanti kalau udah beli seperti biasa, karena ini sebuah masalah yang diselesaikan. Nah, akhirnya dapatlah komisi. Nah, dia ini bisa mengantongi ratusan juta hanya dari Just Tip. Dan database-nya ini sekali beli itu seminggu ada yang 20 juta satu orang loh. Satu minggu 20 juta store-store itu baru satu orang ya. Karyawannya banyak yang kerjanya nongkrong di mall-mall. Jadi kerjanya ini nggak jelas gitu. Jadi nongkrong aja di mall gitu kayak orang-orang biasa. Ternyata dia lagi nyari uang dan ternyata uang yang dia dapatkan tidak hanya dari Just Tip aja ya, tapi karena dia udah member di Zara dia dapat diskon ya kan dari harga produk tersebut dia dapat untung lagi. Nah, ini contohnya ya. Terus yang ketiga, banyak orang suka kelaparan malam-malam. Ingin yang instan dan siap saji, muncullah makanan instan, ya kan. Dan yang terakhir, banyak orang ingin belajar berbisnis online dengan modal minim tanpa punya stok barang, ya. Ini saya lagi promosi nih. Muncullah buku panduan berjudul Dropship Mastery yang akan launching besok, ya. Jadi sebenarnya gini, membuat suatu produk tuh membuat ya atau menjual suatu produk tuh harus dipikirin dulu kira-kira apa yang ingin dibantu ya. Misalkan eh, kamu mau bisnis untuk apa? Saya ingin jualan baju. Kenapa baju? Karena semua orang butuh baju. Eh, Iya benar sih, semua orang butuh baju. Tapi apa yang membedakan bajumu dengan yang lain ya kan? Nah, dia bingung lagi gimana. Nah, saya akan bahas pada materi berikutnya nih. Pikirkan dalam hati ya, apa yang bisa saya bantu dari masalah seseorang? Ini harus dipikirin dulu ya. Karena kalau sekedar jualan-jualan aja, nanti nggak ketemu polanya nih. Dan kalau nggak ketemu polanya, nggak bakal bisa dijalankan di bisnis online. Dropshipper aja ya, seorang dropshipper itu sudah ada pola kenapa dia menjadi seorang dropshipper loh. Alasannya karena dia membantu ya mencarikan produk yang sesuai dengan konsumen. Ya, karena konsumen susah nyari produk kan. Kadang-kadang supplier juga slow respon. Nah, dropshipper ini yang jadi perantara untuk membantu si konsumen. Sebenarnya bisnisnya seperti itu gitu. Dan ada yang saking kreatifnya dari dropship menghasilkan miliaran per bulan. Ya, karena dia memang terlalu jagonya untuk memasarkan produk ibarat seperti itu. Nah, orang mau jualan online tapi malas stok barang ya kan. Jika Anda seorang supplier, maka Anda bisa membantu menyelesaikan masalah orang dengan menawarkan mereka menjadi dropshipper. Ya, dari orang mau jualan online tapi malas stok barang, sebenarnya supplier-supplier ini terbantu gitu. Supplier ini membantu orang-orang yang pengen jualan online tapi tidak punya barang. Tapi terkadang supplier tidak peduli tentang bisnis online atau marketing online. Padahal kalau peduli, dropshippernya bakal banyak gitu. Jadi dropshipper terbantu, supplier juga terbantu. Karena masalah utama dropshipper yang tidak bisa diselesaikan oleh mayoritas supplier di Tokopedia adalah manajemen stok. Kemudian juga kadang-kadang suppliernya slow respon, kemudian tidak ada kepastian, kemudian barangnya bilangnya 10 nilainya, tahu-tahu pada saat sampai konsumen cuma 5. Jadi dropshipper kecewa gitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa dibantu dari masalah seseorang kalau bisa kita selesaikan ini akan menjadi sebuah bisnis apapun masalahnya ya dalam bidang apapun ya. Dan ada fakta bahwa pecinta hewan peliharaan ya contoh kucing anggora susah sekali menemukan komunitas yang tepat untuk berbagi cerita, berbagi tips ya untuk memelihara atau mungkin pengen satu komunitas dengan kucing yang sejenis ya. Nah, apa yang bisa Anda lakukan ya sebagai seorang pengusaha ya ingin mengumpulkan database? Anda bisa pertama membuat komunitasnya. Kalau komunitasnya sudah ada, Anda bisa aktif di dalam
komunitas itu, dan Anda bisa jual produk yang cocok untuk kebutuhan konsumen di dalamnya. Misalkan di dalam komunitas pecinta kucing susah banget cari aksesoris mainan untuk kucing, atau susah banget cari makanan untuk kucing, atau mereka pengen dibikinin event perlombaan kucing. Dari ketiga masalah ini aja sebenarnya kita udah bisa menjalankan bisnis. Kalau makanan, kita carilah produsen makanan gitu. Jadi dropshipper ini sebenarnya penghubung, atau pebisnis ini awalnya mereka penghubung, tapi karena mereka menghubungkan antara titik konsumen dengan produsen, akhirnya mereka ujung-ujungnya bisa ada yang jadi produsen sendiri, atau bisa memang jadi supplier atau agen, ya kan, macam-macam. Tapi intinya kita menghubungkan masalah seseorang, kemudian kita selesaikan. Kalau misalkan event, oh bisa, kita bisa cari sponsor misalkan. Atau dari orang-orang yang ikut lomba, kita cari sponsor yang banyak, kita belajar jadi seorang event organizer, ya, membuat sebuah kepanitiaan, cari sponsor, kemudian dibikin perlombaan, kita ambil untung dari selisih sponsor dan biaya operasional. Itu juga adalah sebuah bisnis sebenarnya. Jadi yang harus dipikirkan tuh sebelum bangun database tuh ininya dulu. Karena kalau main asal bangun, nggak ada tujuannya, nggak ketemu polanya, jadinya susah. Contoh, ini contoh studi kasus ya. Saya ini pernah jual tools ini ya, namanya Insan Toko. Kalau teman-teman yang di grup bisnis anak muda mungkin udah hampir sebagian udah beli. Tahu nggak, saya dapat profit ini bersih ya, sekitar 105 juta kurang dari, kalau nggak salah 10 hari ya. 105 juta kurang dari 10 hari. Ya, bagaimana bisa? Ya pasti bisa, karena saya mengumpulkan database gitu. Tujuan saya pada saat menjual instan toko adalah membantu orang gitu. Saya udah coba prakteknya instan toko. Kemudian cara ini berhasil. Tetapi karena saya fokusnya adalah memproduksi produk-produk di buatcasing.com, kemudian menjualkan produk-produk di dropship aja, kemudian manajemen karyawan dan lain-lain, saya tidak sempat menjalankan ini. Dan di sisi lain, ada orang yang nggak bisa bisnis online, tapi pengen coba bisnis online dan pengen tahu cara supaya menghasilkan. Nah, akhirnya saya bikinlah database di sini. Ya, saya bangun lahan dulu di grup ya. Saya juga ngadain webinar kayak gini. Setelah saya bangun, saya ajarkan caranya. Nih, caranya kayak gini kalau kamu mau coba. Ya, setelah dicoba cara gratisnya dan ternyata berhasil, saya tawarkan produknya si Insan Toko. Jadi target market saya adalah orang yang bingung bisnis online. Kemudian saya ajarkan nih kalau mau sukses bisnis online, caranya yang sederhana jualan dropship itu seperti ini. Ya kan, terbukti udah ada yang pecah telur dan lain-lain. Kemudian saya tawarkan lah, nih kalau kamu mau coba yang lebih automation, lebih mudah membantu pekerjaan kamu, coba kamu beli robot namanya Santoko gitu. Ini sebenarnya contoh sederhana ya. Saya pertama bangun lahan dulu, saya ajarkan caranya, baru saya tawarkan produknya. Jadi konsepnya itu seperti ini gitu, bukan sekadar jual beli gitu ya. Nah, jualan ya dan dijualin itu sebenarnya hal yang lumrah terjadi, hal yang sudah pasti terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan skeptis atau menghindar ya. Kadang orang-orang yang menghindar nih biasanya trauma dan tipe orang yang suka menutup diri ya. Akhirnya diri sendirinya jadi nggak tumbuh karena nggak belajar. Contoh, waktu saya pernah waktu iklan soal apa ya? Soal saya ngajak teman-teman yang mau belajar dropship masuk ke grup Facebook saya ya kan. Itu ada orang-orang yang bilang, wah ini pasti penipuan besar-besaran. Ini pasti hoax ya kan. Wah ini dasar nih anak-anak MLM nih. Gila aja lo mau ngundang-undang gua gitu kan. Nah, mereka ini adalah tipe-tipe orang yang skeptis ya, dan biasanya trauma karena pernah di prospek sebelumnya dan prospeknya mungkin tidak menyenangkan bagi mereka. Dan sebenarnya asalkan kita ya menjual suatu produk, kita nggak perlu gengsi gitu. Asalkan masalahnya bisa menyelesaikan gitu. Jangan sampai jualan produk, udah dah saya nggak mau gengsi jualan produk, tapi produknya bilangin nilainya 10, atau pas dicoba konsumen kecewa gitu. Kalau masalahnya bisa selesai dan terbukti apa berhasil, silakan dijualin. Ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini yang penting lagi ya. Masalah di bisnis itu ada dua. Yang pertama masalah yang cepat selesai, dan yang kedua adalah masalah yang tak pernah selesai.
atau terkadang saya bilang evergreen nih marketnya. Masalah yang cepat selesai. Mungkin beberapa tahun lalu kita teringat sebuah tren yang bernama batu akik ya. Akikku sayang, akikku malang gitu. Pada saat batu akik muncul, banyak orang yang kemudian menjual batu akik. Pedagang-pedagang jalanan ya. Kemudian orang-orang yang tokonya sepi, dia mulai ganti batu akik. Tapi kalau teman-teman cek di Google Trend, batu akik ini kalau mencari tahu berapa banyak orang yang mencari di Google, itu trennya turun ke bawah. Tapi orang kalau udah beli batu akik, masalahnya selesai nih. Ya, orang udah beli batu akik, udah selesai. Paling dia kalau mau repeat order mau cari yang batu akik yang model-model baru gitu. Tapi kebanyakan udah beli batu akik udah selesai. Yang penting supaya ngetren aja gitu. Makanya ini adalah masalah yang cepat selesai menjual barang-barang tren, ya kan? Pokoknya satu kali beli masalah selesai. Pokoknya yang lagi booming akan cepat laris ya, tapi juga akan cepat tenggelam, ya. Orang nggak beli lagi juga nggak apa-apa, bisa nanti-nanti ya kan. Yang penting eh, saya beli berdasarkan tren saya sendiri aja. Ini adalah masalah yang cepat selesai gitu. Enak dijualin, untungnya cepet ya, tapi tidak untuk jangka panjang. Kemudian ada juga contoh produk yang cepat menyelesaikan masalah seseorang ya, dan masalahnya ini harus dibarengi dengan tren. Contohnya ini, ya kan? Kalau teman-teman jual hijab, baju, celana, topi, jaket, tas, dompet, dan jam tangan apapun produknya, kalau yang modelnya lama banget ya, kemudian tidak berinovasi produk, orang tidak akan datang lagi. Mungkin ada yang datang, tapi sedikit atau jarang. Ya, karena ini berhubungan dengan tren, ya kan, dan juga kualitas produknya. Contoh misalkan saya jualan celana, celana saya nyaman banget, tapi mungkin celananya cut bray, ya kan, bukan celana chino atau celana jogger pants. Padahal yang lagi sekarang booming jogger pants dan chino, ya kan. Dan dulu waktu jualan cut bray, bilangnya target marketnya adalah orang-orang anak muda yang suka dengan tren. Makanya orang pada saat itu jualan cut bray. Sudah tahu marketnya pada saat itu cut bray karena mengikuti tren, dia malah fokus di cut bray. Padahal yang pecinta cut bray udah mulai beralih ke chino atau ke jogger pants. Nah, inilah yang terjadi kalau jualan cepat memanfaatkan tren. Saya pernah jualan gelas smoke, ya kan, yang bisa ngaduk sendiri. Waktu itu trennya bagus, cepat penjualannya, kemudian lama-lama udah turun. Dan kalau kayak gini, pilihannya cuma dua. Saya mau benar-benar fokus ke satu market ya, niche market yang saya tuju, atau saya mau ke fokus yang benar-benar satu produk ini saya pengen jadi pionirnya. Saya pengen jual yang banyak, ntar kalau udah produknya hancur, udah nggak ada yang laku, saya cari produk lain. Dan di sini ada kelebihan kelemahannya. Kalau saya fokus ke satu niche market, maka contoh saya akan fokus ke satu pecinta iPhone, atau satu pecinta kucing, atau satu komunitas Harley, atau satu komunitas mobil mewah, atau komunitas apapun. Dan saya bisa tawarkan produk apapun ke mereka sesuai dengan target market, ya kan. Nah, kalau jualan yang produk yang ngetrend, saya jualan gelas mug ya udah. Mug itu saya jual sampai harganya hancur, nanti saya ganti lagi, harus cari market lagi. Jadi kelebihannya yang jualan produk trend, saya harus cari market lagi. Kalau yang nggak trend, apa ya, yang niche market ini, saya harus cari tahu niche marketnya ini seperti apa. Contoh di Facebook kan, saya ngiklan di Facebook, saya coba tembak pecinta iPhone, kemudian saya kumpulkan ke dalam BBM. Ternyata beneran ini pecinta iPhone nih ya kan. Saya kasih tips-tips, nanti baru saya jualin produknya. Jadi harus mengorbankan uang dulu untuk mereka masuk ke dalam database, ibarat seperti itu. Kalau yang cepet nggak usah iklan langsung beres. Paling kalau udah jadi konsumen aja itu bisa jadi database gitu. Kalau belum jadi konsumen nggak bisa jadi database ibaratnya gitu. Nah kemudian adalah produk yang masalah yang tak pernah selesai. Maksudnya sebenarnya masalahnya selesai, tapi semua orang masalahnya sama ya kan. Ini contohnya. Orang belajar bisnis ya, masalah yang nggak pernah selesai. Dari dulu saya bisnis sampai sekarang, masalah saya nggak pernah selesai di dalam bisnis ya. Dulu mungkin saya masalahnya marketing, kemudian saya belajar selling, kemudian udah bisa saya mulai masuk ke manajemen, udah bisa manajemen saya masih masuk ngurusin, oh ternyata kita harus bayar pajak, harus bangun perusahaan, harus punya tim leadership, macem-macem gitu. Terus orang yang diet juga sama, ya kan. Masalahnya selesai kalau dietnya berhasil. Kalau belum berhasil-berhasil, masalahnya terus lanjut. Terus orang yang hidup sehat.
self development ya, motivasi, mencari inspirasi, parenting ya, terus ada kecantikan, ada investasi, terus ada kursus bidang tertentu. Maksudnya kursus bidang tertentu ini bisnis informasi. Misalkan saya bisa bahasa Inggris ya kan, saya bikin kursus dan orang udah bisa bahasa Inggris udah ya, tapi masih ada orang lain toh yang butuh gitu. Sandang pangan papan juga tertentu ya. Tadi kan ada yang sandang pangan, ada sandang yang masalahnya cepat selesai kalau nggak ngikutin tren. Ada juga sandang yang atau pangan atau papan yang masalahnya nggak pernah selesai. Tapi ini cuma tertentu doang lah ibaratnya gitu. Kekurangannya, konsumen tak bisa langsung percaya dan membeli. Jadi konsumen ini harus dipanas-panasin dulu di awal, gitu, harus diberikan tips. Kemudian ini adalah tips untuk membangun database untuk produk yang cepat menyelesaikan masalah. Teman-teman harus fokus pada market ya. Karena kalau fokus pada produk, nanti produknya habis, udah deh, harus cari market baru lagi. Kalau fokus pada market, kita bisa cari produk lain yang cocok untuk market itu. Dan ini tips banget untuk dropshipper. Makanya dropshipper untuk awal-awal saya ngajarin cara cepet dulu. Ya, nih kamu jual yang banyak, apa aja dijual. Tapi lama-lama tuh harus mengerucut. Harus fokus ke satu 2 3 barang. Mungkin mau 50 barang boleh, tapi yang penting ngerti cara memasarkannya gitu. Jangan mau jual nanti ya kalau udah berkembang. Kalau emang baru awal-awal nggak apa-apa tuh. Dicoba aja dulu untuk jual ke semuanya. Ntar kalau udah berkembang, ada yang jual produk khusus parenting, ada yang jual buku bisnis, ada juga yang jual misalkan casing handphone. Dia udah jual buku bisnis, jual casing handphone, jual properti, jual jaket. Marketnya beragam dan nggak tahu harus fokus ke yang mana. Itu yang repot gitu. Lebih baik kita fokus ke satu market ya. Market itu bisa kita jualin uh, berbagai macam produk. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ini konsepnya ya. Ada dua konsep. Yang pertama Anda beriklan ya. Kemudian Anda tawarkan produk. Habis tawarkan produk dia masuk ke kontak. Habis masuk ke kontak Anda closing. Setelah closing dia beli. Mungkin someday dia beli produk lagi. Ini cara yang pertama untuk membangun database. Jadi fokus di iklan, tawarin produk, ya nanti masuk ke BBM, ditawarin lagi sampai beli. Nah, ada yang kedua. Yang kedua adalah Anda ngasih gratisan produk Anda dengan syarat invite pin BB atau WhatsApp. Contoh, saya mau dapat market ibu-ibu ya, supaya ibu-ibu ini bisa jadi reseller saya. Apa yang saya lakukan? Saya bisa kasih ibu-ibu ini produk, misalkan saya pengen kasih produk Tupperware gitu, atau produk-produk yang berhubungan dengan ibu-ibu deh, kalung misalkan. Siap, sesuai dengan yang dijual ya, jangan jualan buku bisnis tapi ngasihnya pulsa. Jualan jualan kamera ya ngasihnya baju, nggak ada hubungannya gitu. Jadi nanti yang kalau anda jual kamera ngasihnya baju, nanti orang yang tertarik dengan baju yang akan beli baju tersebut, bukan bukan tertarik dengan kamera. Nah di sini kasih gratisan dengan syarat produknya sejenis, ibaratnya gitu. Nah misalkan saya mau dapat Grab market ibu-ibu, saya kasih produk Tupperware. Kemudian abis saya kasih ini, ibu-ibu masuk ya. Terus saya tawarkan, Bu, mau nggak jadi reseller saya nih? Saya mau jual produk sejenis Tupperware, ya. Tapi merek saya sendiri, ibu jadi reseller, saya bantuin cara jualnya. Nah, karena ibu-ibu itu masanya banyak ya, apalagi kalau arisan, wis gila langsung berubah. Ya, tawarin akhirnya dapat order. Ini sebenarnya ngumpulin database ya. Habis kasih gratisan, Anda juga bisa, mungkin Anda nggak mau repot-repot punya reseller, saya pengen fokus sendiri aja, Anda kasih gratisan ke ibu-ibu, ibu-ibu masuk ke pin BB, ibu-ibu masuk ke pin BB, Anda kasih diskon dan tawarkan produk ya. Tapi jangan berharap repeat order pada produk yang sekali beli masalahnya selesai. Berharap iklan lagi aja terus ya. Jadi Anda terus-terusan aja iklan ya sampai profitnya ningkat ya. Kalau produknya udah nggak laku, nah ini kalau produknya udah nggak laku, ini untuk yang suka dengan tren. Cari produk lagi dan riset lagi. Atau yang kedua, cari produk lagi. Kira-kira produk apa ya yang cocok untuk pecinta iPhone ini? Nah ini yang fokus ke market gitu, bukan ke tren. Oke, ini adalah tips membangun database untuk masalah yang tak pernah selesai. Maksudnya yang tadi saya bilang ya, satu orang udah selesai tapi ada orang lain juga yang masalahnya sama.
Orang pengen diet, udah selesai diet masih aja ada orang yang nggak pengen diet ya kan? Yang pengen diet. Yang pertama Anda fokus untuk iklan. Setelah iklan Anda masukkan ke dalam lahan atau lahan ini saya kasih contohnya di BBM aja karena ini paling mudah. Habis di BBM Anda berikan tips gratis agar masalahnya bisa selesai. Misalkan orang diet, gimana ya Mbak cara untuk diet? Ya kan. Nah, terus Anda berhasil diet nih ceritanya. Oh, saya coba pakai diet OCD ya dari Deddy Corbuzier itu. Terus saya juga nih saya ajarin caranya Mbak gini-gini ya kan Anda sebagai konsultan. Terus Anda tawarkan produknya, Mbak, kalau Mbak OCD aja, Mbak nggak cukup. Kalau Anda badannya mau six pack, coba beli buku ini Mbak gitu atau beli produk ini. Tapi dipastikan dulu produknya berhasil gitu. Kalau produknya nggak berhasil, ujung-ujungnya pada saat nawarin orang beli, orang kecewa. Tapi kalau dari iklan, kemudian masuk ke dalam BBM, kemudian ngasih tips, kemudian nawarin produk berhasil semuanya, Anda udah tinggal iklan yang banyak aja, pasti langsung order karena em, prosesnya sama gitu dan berhasil semua gitu. Jadi pastikan semuanya berhasil. Nah, disinilah market harus dipanaskan terlebih dahulu. Makanya kadang-kadang ada orang yang saya kok coba jualan iklan, kemudian konsumennya nggak beli ya. Nah, sebenarnya salahnya tergantung di mana. Iklannya salah target market atau memang terlalu cepat minta konsumennya untuk transfer karena dia butuh waktu nih untuk berkonsultasi, untuk nanya-nanya dulu. Jadi wajar aja gitu. Emang harus dipanasin dulu. Nah, tips untuk mendapatkan database yang cepat. Teman-teman bisa berikan produk gratis bersyarat ya. Yang tadi saya bilang, saya mau ngasih produk Tupperware untuk teman-teman. Gratis, ya kan? Ini udah ngiklan pakai Facebook Ads nih. Syaratnya share artikel ini, ajak 3 teman untuk join supaya 3 temannya juga dapat, ya kan? Yang komen paling terakhir pada sampai tanggal 15 Januari 2017, maka akan saya berikan dan saya umumkan. Nanti kan pada nge-share, terus Anda bilang sekaligus invite pin BB saya, ya kan? Nah, di situ Anda beriklan menggunakan Facebook dan Instagram Ads ya. Atau beriklan di komunitas sesuai dengan target market. Misalkan ada komunitas komunitas ibu-ibu pecinta pecinta anak ya kan atau ibu-ibu parenting atau ibu-ibu warisan. Anda beriklan di sana, ngasih tips gratisan untuk event BB ya atau ajak teman-teman yang lain bantu. Nah, ini untuk dapetin database dengan cepat ya. Saat database sudah dapat ya, jadilah seorang konsultan dan sales secara bersamaan. Jangan jualin dulu. Ini untuk produk-produk yang masalahnya tak pernah selesai. Kalau jualnya produk-produk masalahnya gampang selesai, langsung hard sell jual aja, ibaratnya gitu. Nah, oke. Di sini selanjutnya ada 2 jenis database ya. Database ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah traffic terkontrol dan yang kedua adalah traffic tidak terkontrol. Karena pasti akan ada yang nanya ya, saya lebih baik jualinnya di mana? Atau saya ngumpulin lahannya di mana? Saya mewajibkan teman-teman mengumpulkan di lahan yang terkontrol, ya, trafficnya terkontrol. Jangan sampai ngumpulin followers di traffic tidak terkontrol. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa saja peraturan atau algoritma atau updatean terbaru, ya. Contoh, Instagram dulu. Instagram dulu follower saya sekarang 212.000. Dulu 212.000 orang bisa ngelihat. Sekarang karena ada fitur Ads Rank, di mana Instagram meminta saya untuk berbayar iklan pada Instagram, ya. Ini nggak 212.000 yang ngelihat, paling cuma sekitar 5% aja yang ngelihat gitu. Dan saya ngumpulin followers banyak. Karena karena yang saya ngumpulin di traffic tidak terkontrol gitu. Makanya lebih baik kita fokusnya ke traffic terkontrol. Tapi kan susah nih manfaatin traffic terkontrol BBM. Gimana cara ngiklan di BBM? Ya kan paling cuma broadcast. Gimana cara orang supaya masuk ke dalam BBM saya? Nah, disinilah kita mendapatkan konsumen dari traffic yang terkontrol dengan bantuan traffic tidak terkontrol. Maksudnya, di sini ada traffic terkontrol, ada juga traffic tidak terkontrol. Contoh, saya sampai sekarang fokus cuman di 2 tempat, yaitu Facebook Group dan email. 2 tempat ini aja. Dan 2 tempat ini udah cukup pakai banget ya, dan udah sibuk banget.
Contoh di Facebook Group saya sharing artikel ya kan 2 hari sekali. Terus di email juga saya share bikin konten ya kan. Apapun bisnisnya fokus di traffic terkontrol satu atau dua aja. Kakak saya punya banyak reseller, resellernya masih di BBM ya. Resellernya nggak di Facebook karena nggak mungkin dong, jarang orang buka Facebook. Tapi orang buka BBM sekali dapat chat, notifikasi muncul. Apa yang membedakan traffic terkontrol dan tidak terkontrol? Yang membedakan adalah kalau traffic terkontrol, kalau ada suatu pesan masuk, notifikasinya muncul. Coba lihat di sini. Email, BBM, Telegram, Line Ad ya, atau line biasa, Facebook Group, WhatsApp Group, YouTube Channel. Kalau kita ngasih pesan, notifikasi di handphone muncul, tening, tenung, atau bunyi-bunyi lainnya ya. Dan bisa dapat list atau followers atau kontak. Kalau email, list. BBM kontak. Telegram juga ada member. Line Ad followers. Facebook Group juga member. WhatsApp Group member. YouTube channel subscriber disebut ya. Atau followers sebenarnya. Tapi followersnya ini terkontrol. Jadi kita bisa mempromokan produk kita sewaktu-waktu dan notifikasinya muncul di HP-nya dia. Itulah traffic terkontrol. Kalau tidak terkontrol, kita mau post, nggak semua orang lihat. Ya, kita mau ngasih produk, nggak semua orang lihat. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau mengumpulkan data list traffic terkontrol, ini wajib dari yang tidak terkontrol. Ya, contoh di Instagram dan Facebook saya pakai Instagram Ads, Facebook Ads. Artikel di website saya gunain SEO. Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Waktu saya jadi dropshipper, saya kumpulkan orang-orang yang udah belanja ini di situ gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini tugas kita adalah mendapatkan konsumen dari traffic yang terkontrol dengan bantuan traffic tidak terkontrol. Oke, sebelum saya maju ke materi berikutnya, saya mau coba nanya dulu. Mohon tanyakan langsung ke saya sekarang. Oke, yang ada pertanyaan boleh langsung nanya. Tadi kayaknya ada pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaannya malah loading. YouTube-nya error, nggak bisa nampilin suara. Oke, tunggu yang ada pertanyaan. Suara saya kedengeran apa enggak ya di sini ya? Coba kalau kedengeran tolong dibantu komen ya kedengeran. Kalau misalkan suaranya tidak kedengeran, teman-teman bilang tidak kedengeran ya. Oke, ini ada pertanyaan. Apa tipe produk penetrasi yang paling efektif? Efektif mana WhatsApp Group dan WA BC? Pengalaman saya bikin BC WA pernah ke ban. Nah, kalau berbicara soal produk penetrasi yang paling efektif, sebenarnya tergantung produknya sendiri apa dan mau menuju target market apa dan masalahnya apa ya. Ini memang materinya agak sulit ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru banget nih database kok sesusah ini ya. Saya tidak pernah ketemu masalah sebanyak ini dalam hidup saya. Aduh, saya udah nggak kuat. Itu wajar ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi kalau teman-teman ngerti ini, saya jamin next mau bikin produk apa, mau jual produk apa, jadi terlihat mudah gitu. Dan gak semua orang memang ingin mengerti soal ini, ibaratnya gitu. Tergantung ya, Mbak apa Anin Ditya, produknya apa dulu ya. Kalau saya mencoba jual buku Dropship Mastery ya kan, mungkin teman-teman di sini yang ikut waiting list untuk beli buku Dropship Mastery, produk penetrasi saya banyak ya kan. Saya ngadain webinar ini produk penetrasi. Kemudian saya juga ngadain tips bisnis online itu juga penetrasi. Terus saya jual barang-barang yang murah itu juga penetrasi gitu. Nah, oke, lanjut. Gimana caranya agar konsumen selalu loyal dengan kita? Konsumen akan loyal ya kalau masalahnya dia belum selesai dan produknya memang bagus. Contoh ya, misalkan nih, ini saya jerawatan. Kemudian saya jerawatan, saya coba beli produk ya. Produknya misalkan namanya Head to Toe, ya kan, produk skin solution gitu.
Saya akan loyal pada head to toe produk skin solution kalau head to toe terbukti bisa bikin jerawat saya hilang. Tapi kalau saya udah nyoba head to toe jerawat saya nggak hilang-hilang, berarti saya nggak bakal loyal gitu. Sama, nanti saya beli celana nih, saya beli celana Cino sama suatu tempat. Dia mempromosikan, ayo dong beli celana Cino di tempat saya kasih diskon bla bla bla. Saya masuk ke database-nya dia. Terus dia ngasih tips-tips, kemudian dia ngasih penawaran harga murah gitu kan. Atau trik-trik apapun. Saya beli. Pada saat saya coba ternyata nyaman, harganya cocok. Ya udah, saya bakal loyal dengan dia. Tapi kalau ternyata nggak enak, ya udah saya nggak beli. Atau mungkin saya mikir, oh saya udah beli celana Cino, saya nggak butuh celana Cino lagi buat apa gitu. Mau loyal juga percuma karena saya udah beli. Buat apa loyal? Ibaratnya gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Ini kalau jualan online fokus di Instagram dulu, apa harus beli buku Dropship Mastery? Ini pertanyaan rancu ya. Kalau apa mau jualan online, tergantung ya kalau mau di Instagram. Cuman kalau mau tahu soal dropship, nanti saya akan bahas deh habis ini ya. Mas Riko, bagaimana iklan yang ampuh buat jaring database? Nah, ini bagus nih. Iklan yang ampuh untuk mencari database, ya. Yang pertama bisa dengan trik ngasih produk gratisan dulu, ya, supaya Anda nyicipin dulu. Pernah nggak sih Anda datang ke mall, terus di situ ada semacam minuman-minuman sirup-sirup gitu, orang ngasih tester. Nah, gimana sih cara mereka menjaring database? Itu sebenarnya database loh. Cuman database-nya tidak terkontrol karena orang di mall itu kan berlalu lalang ya, nggak mungkin dong anda nih, saya sebagai sales sirup nih cobain, kemudian dia udah jadi database saya, terus saya bilang mau kemana lu, mau kemana lu, ayo mau kemana lu harus beli produk gua kasih tips-tips nih, ya kan, nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau di mall-mall tuh traffic tidak terkontrol, makanya orang datang ke mall dikasih sirup, wih enak nih, nah itulah titik dimana dia akan membeli atau tidak. Kalau di online enaknya itu udah ada email, udah ada BBM ya. Kalau email saya pakai kirim email, itu teman-teman bisa juga coba ya. Terus ada BBM, ada Telegram, ya itu dimasukin dulu ke situ. Nanti baru ditawarkan gitu. Produk gratis lah ibaratnya. Itu paling paling cepat ibaratnya gitu. Lanjut. Gimana cara mudah mengarahkan orang untuk invite BBM atau ngasih email ke kita? Apakah nawarin bonus aja udah cukup? Nah, coba tanya ya sama semua orang di sini, gimana cara saya dapetin email teman-teman di sini? Ayo, coba pikirin. Gimana cara saya dapetin email teman-teman? Nah, coba cara itu dilakukan oleh teman-teman pada bisnisnya masing-masing. Cara saya dapetin email teman-teman, saya ngasih value atau nilai tambah, atau saya mengajarkan seperti ini gitu. Waktu saya jual produk yang umum juga ada cara gratisnya, ibaratnya gitu. Bisa kasih gratis produknya, ya kan? Ini saya kasih gratis produk ibaratnya. Cuman produknya ini bentuknya manusia gitu. Kalau teman-teman jualan produk juga mulailah dari kasih gratis produknya gitu. Dan kalau misalkan yang dropship ya, cara mudah mendapatkan database kan ngiklan terus kan, ngiklan gratis, ya kan, ngasih gratis dulu, iklan, nanti dapat order ya kan. Terus lama-lama terkumpul uang, kemudian uangnya digunakan untuk iklan di Facebook Ads. Misalkan ingin fokus ke satu market, saya pengen fokus ke market pecinta kucing, udah tembak di situ terus. Nah, sebenarnya si dropshipper tuh intinya seperti itu gitu. Lalu, kalau baru pertama kali join jadi reseller, apakah tepat langsung promosi pakai Facebook Ads dengan cara gencar? Kalau baru pertama kali jadi reseller, yang harus difokuskan tuh skill marketingnya, ya. Karena reseller banyak yang mati karena tidak ngerti cara jualan. Mau pakai Facebook Ads pakai, mau di Instagram pakai. Yang penting fokus di situ, cari cara untuk menghasilkan uangnya di situ, cara memasarkannya, ya. Baru nanti kalau udah jago, mulai bangun database. Ibaratnya gitu. Kalau baru mulai jualan online, udah bangun database, ya kalau punya budget banyak gak apa-apa. Cuman kalau belum punya budget,
jualannya aja uangnya masih belum lancar ya gak usah dulu lah, ibaratnya gitu. Lanjut ya, saya lanjut. Bagaimana menentukan margin saat menjual sebuah produk? Wah, ini di luar materi ya. Terus saya lanjut lagi. Gimana cara agar penjualannya saya stabil? Penjualan saya aja nggak stabil, naik turun. Wah, ini pertanyaannya kok mulai rancu ya. Cara menentukan nama toko online kita. Aduh, ini ngomongin database ya. Oke, pengalaman kakak efektif mana ngumpulin database di traffic terkontrol dan traffic tidak terkontrol? Ngumpulin database di traffic tidak terkontrol memang lebih enak ya. Karena cepet. Orang nggak dipaksa untuk masukin email. Orang nggak dipaksa untuk invitein BB. Karena memasukkan database ke traffic terkontrol itu ibarat kenalan sama cewek di langsung di depan mall gitu. Misalkan, halo nama saya Riko, kita kenalan yuk gitu kan. Namanya siapa? Minta nomor handphonenya dong. Itu memasukkan database ke traffic terkontrol. Nah, orang yang memasukkan traffic terkontrol itu nggak bisa langsung disuruh masuk, ya harus dikasih sogokan atau dikasih gratisan sampai akhirnya dia masuk dengan rela ya, dan disitulah kita baru sharing-sharing jualan ibaratnya gitu. Kok saya udah buka online shop, udah reseller dari supplier, harga saya markup, saya diskon, efektif nggak ya? Nah, kalau nanya efektif nggak ya, coba sendiri ya. Saya nggak tahu karena saya belum nyoba. Jangan pernah nanya kalau saya mau jual barang sukses nggak ya? Kalau saya mau kaya, kapan bisa kaya ya? Kalau saya mau jadi pengusaha sukses, gimana ya? Itu lebih baik pikir, ya. Karena saya juga nggak tahu gimana cara supaya tahu ya dicoba. Nanti tahu sendiri, gitu. Saya bukan peramal, nggak bisa meramal masa depan. Gimana cara mengelola database nomor HP, ya? Nah ini, database nomor HP maksudnya SMS ya. Kalau SMS mahal sih ya, lebih baik sekarang ini kan orang-orang udah pada pakai smartphone. Lebih baik di tempat yang tadi aja di WhatsApp group, di BBM group bisa, di BBM juga bisa, di email. Pilih satu aja, BBM aja deh paling simpel di situ karena mayoritas orang antara gunain WhatsApp atau BBM atau Line. Add ya, bukan Line ya, Line Add. Karena Line nggak bisa broadcast. Kalau Line Add bisa broadcast. Bagaimana membuat konten yang menarik biar database nggak bosan? Kadang mereka maunya info diskon daripada tips dan trik. Ya kalau mereka maunya info diskon, kasih diskon aja gitu. Kalau misalkan tergantung ya, orang-orang yang butuh, yang punya masalah, kadang-kadang nggak perlu diskon gitu. Contoh saya buka pendaftaran reseller nih, ya ke teman-teman yang memang atau saya ngajarin orang buat belajar dropship deh. Ini contoh sederhana aja yang teman-teman juga tahu. Saya udah praktekin dan teman-teman tahu. Itu saya kan ngajarin tips dulu. Emangnya saya langsung, ayo siapa yang mau jadi dropshipper diskon 99,9,99999%. Gitu. Saya nggak kayak gitu, saya ngajarin dulu caranya, saya kasih tips and triknya dulu. Makanya kadang-kadang kalau produknya jualannya yang umum, jualan jam, jaket, snack, apapun, itu testernya jangan kasih tips menjual snack yang enak atau tips makan snack beng-beng yang enak ya, atau tips menggunakan sabun Lifebuoy agar seluruh badan bisa disabuni dengan baik. Bukan kayak gitu. Tapi coba dikasih tester produknya. Nanti orang yang mau tester produk ini gratis harus invite misalkan pin BB, harus share dan ngajak temannya. Nanti kalau udah masuk kan pin BB-nya, baru ditawarin pakai diskon gitu. Karena ada produk yang gue nggak butuh tips lo, gue cuma butuh produk lo bagus apa enggak gitu. Nah disitulah tugas kita ngasih diskon di situ, dan nggak usah tiap hari di infoin juga. Kalau misalkan masalahnya cuma buat beli sabun, orang beli sabun masalahnya singkat banget gitu. Beda sama orang pengen diet, orang pengen beli sabun untuk mandinya dia simple ya, itu only beli sabun aja, nggak perlu konsultasi,
kecuali memang dia pengen perawatan kulitnya bagus. Tapi orang yang diet itu harus dikonsultasi dulu, harus dikasih tahu gini, harus dikasih motivasi dan lain-lain kan, baru dia beli produk. Jadi tergantung masalahnya apa dulu gitu. Lanjut ya. Sebagai dropshipper, value apa yang bisa kita kasih ke calon konsumen agar dia bisa jadi langganan tetap dan masuk ke database kita? Kalau sebagai dropshipper, value yang bisa kita kasih adalah yang pertama service kita tentu. Kemudian seberapa jago kita memarketingkan suatu produk. Kalau kita udah jago memasarkan suatu produk ya, kemudian servisnya udah bagus, itu pasti, dan yang terakhir produknya juga bagus, konsumen itu pasti bakal beli lagi gitu. Tapi kalau dropshipper, jangan fokus ke konsumen yang udah beli gitu. Karena kan kalau dropshipper jualnya biasanya barang umum. Orang kan, saya udah bilang, kalau kita jual barang umum, masalah orang tuh cepet selesai. Misal saya jual ke pecinta kura-kura. Saya jual kalung kura-kura. Masalah orang beli kalung, ya udah, kalau udah beli kalung masalahnya udah selesai. Kita nggak bisa maksain orang ini dengan segala macam tips and trick untuk jual kalung kura-kura lagi ke dia. Karena masalahnya dia udah selesai, dia pecinta kura-kura, dia bangga pakai kalung kura-kura. Yang harus kita lakukan bisa jual produk berbeda dengan konten yang sama, misalkan baju kura-kura, topi kura-kura, jaket kura-kura, ya, atau komunitas kura-kura, apa yang bisa dijualin di situ. Ibaratnya gitu. Makanya fokus dropshipper ini menjaring database ke satu jenis market, jangan ke banyak market. Kalau untuk awal-awal nggak apa-apa, jual banyak, oh udah jual aja, nggak usah peduli, yang penting duitnya lancar. Tapi lama-lama belajarlah untuk menjual produk ke dalam satu jenis market gitu ya. Gimana cara ambil database dari marketplace? Nggak usah diambil, karena fokusnya jualan aja ya. Contoh database yang bagus itu kayak gimana, Mas? Maksudnya contoh yang dari webnya langsung. Ini maksudnya gimana ya contohnya database yang bagus? Database yang bagus adalah database yang membeli produk kita. Kalau memberi gratisan untuk dapat database, apa dibatasin juga? Iya, kan iya kan modal juga. Iya. Memang permainan database ini hanya untuk orang yang udah punya budget atau uang. Kalau misalkan belum punya budget atau uang, cari jualan aja. Ya, jualan di Instagram, jualan di Facebook, jualan di dropship ya. Di grup kan saya udah sering share tuh di grup di sana muda. Kalau udah mulai masuk ngolah database, ya kan, kumpulin database konsumen ya dengan modal gitu. Saya sebulan ada keluar uang itu 20 juta untuk ngiklan orang untuk masuk ke grup Facebook. Belum yang lain-lain. Nah, itu kalau saya baru pertama ke jual online disuruh main database gitu, tekor saya. Makanya database ini sebenarnya jangka panjang ya. Oke, selanjutnya saya mau lanjut dulu. Ini tadi ada yang nanya soal dropship ya. Saya lanjut dulu soal dropship ya. Kebetulan uh, buku Dropship Mastery ini dengan pelajaran tentang cara membangun database ya. Buku Dropship Mastery ini adalah buku yang mengajarkan, pertama, kalau belum saatnya fokus untuk jual apa membangun database, teman-teman bisa mempelajari trik di sini ya. Cara jual cepat, terus cara supaya untungnya bisa lebih cepat ya kan. Di sini ada hanya dengan dropship. Yang kedua, untuk teman-teman yang memang mau fokus untuk nyari database karena sudah punya penghasilan yang oke, di buku ini juga ada pelajaran untuk menjual dengan konsep Facebook Ads. Mulai juga dari cari supplier ya. Mulai dari cari supplier, kemudian menggunakan sosial media untuk beriklan, kemudian teknik closing, sampai yang terakhir cara menangani komplain. Ya, karena database itu tidak bisa digunakan hanya untuk masuk terus jual. Pasti ada after sales service ya, apalagi yang suka komplain. Di sini ada jelas.
Nah, di sini ada 11 bab yang akan dibahas. Yang pertama adalah bagaimana sistem dropship bisa bekerja. Yang kedua adalah mencari supplier di marketplace dan sosial media. Yang ketiga, menjual di dunia maya. Jadi semuanya udah ada konsepnya. Nah, yang keempat ini, mendapatkan 100 order pertama dari marketplace. Kalau yang saya share di grup itu sharingnya apa ya? Sharingnya lompat-lompat. Kalau ini lebih teknis. Kemudian penjualan memanfaatkan Facebook Marketing dan Facebook Ads. Ya, nah disinilah mulai dari mendapatkan 100 order pertama marketplace, manfaatin Facebook Marketing, the power of Instagram Marketing, teknik closing, menghadapi konsumen. Ya, ini berbicara soal database intinya. Terus the power of Instagram Marketing. Ini mulai dari endorse ya, kemudian trik, pakai hashtag dan lain-lain. Teknik closing bikin konsumen kebelet beli. Ini yang tadi saya bilang ketika udah masuk ke dalam pin BB ya, terus kita tawarin tips-tips, habis ngasih tips-tips kasih diskon dan di sini teknik closing bekerja. Terus kemudian cara menghadapi komplain konsumen. Kalau konsumen yang ngamuk kita harus ngapain? Terus kita juga harus apa sih yang harus dilakukan? Apa harus tenang gitu kan. Nah, kemudian mindset menjadi seorang profesional dropshipper ya. Karena banyak sekali teman-teman yang saya ajarkan dropship ya, tapi karena mindsetnya masih ntar kalau aku rugi gimana, kalau aku gagal gimana, dan di sini ngajarin mindset sebenarnya orang-orang yang udah dropshipper profesional yang udah main di market luar yang budgetnya udah besar, mindsetnya itu seperti apa sih, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, di sini dibahas. Terus ada aplikasi penunjang toko online ya, ini sih lebih ke robot-robot yang bisa bantuin kita sih ya, robot-robotnya yang di sini gratis ya, mulai dari kemarin ada saya share Parallel Space, banyak deh Smart Keyboard Pro macam-macam ya yang membantu kita sebagai seorang dropshipper. Terus ada bonus materi online marketing. Ini bonusnya ada sekitar 9 ya kalau nggak salah ya. Nah ini yang tadi saya bilang, menjelaskan tentang cara mendatangkan pelanggan dari traffic tidak terkontrol dengan cara gratis dan berbayar. Yang kedua, memilih produk yang tepat pada supplier yang tepat. Ilmu ini cocok untuk teman-teman yang baru mulai, ingin bangun database tapi tidak punya cukup dana ya. Kemudian dropshipper yang ingin meningkatkan penjualan, dan yang terakhir adalah supplier yang ingin mengajarkan ilmu di dalam buku ini kepada para reseller dan dropshippernya. Nah, buku ini dijual di harga 139.000 ya setelah diskon 50%. Kemudian di sini ada 9 bonus ya. Ini bab ke-11 nih, 9 bonus ini. Ini free ongkir ya seluruh Indonesia. Dan ada banyak teman-teman affiliate ya yang memang sudah punya database, kemudian dia jual lagi. Teman-teman affiliate itu ya jualnya juga sama 139 dari tanggal 10 Januari sampai 20 Januari. Artinya sekitar 3 jam setengah lagi pre-ordernya dibuka. Nah, yang waiting list ini atau yang ngantri sudah ada sekitar 3.500 orang. Ibaratnya seperti itu. Nah, oke. Kayak saya akan habiskan lagi pertanyaan teman-teman di sesi tanya jawab kali ini. Lagi ya, bagi teman-teman yang mau nanya. Saya ada grup WhatsApp yang berisi konsumen yang sudah membeli produk saya. Perlukah calon konsumen dimasukkan ke dalam grup? Tergantung goalnya di dalam grup itu mau dijualin apa dulu. Kalau memang calon konsumen mau dimasukkan ke dalam grup, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa masukin aja ke dalam. Tapi ingat tujuannya apa dulu gitu. Lanjut. Kok gimana caranya agar kita bisa fokus smooth terhadap satu niche yang kita ambil? Fokus itu nggak perlu mood. Nggak ada tuh yang namanya fokus terus smooth dalam satu niche. Ya. Kalau udah menghasilkan, udah cukup kenyang, Anda tidak akan fokus kemana-mana. Saya sudah menghasilkan di bisnisdropshipaja.com. Saya nggak akan fokus ke yang lain, karena saya akan fokus untuk bangun dropshipaja.com gitu. Itu yang namanya fokus. Kalau nggak fokus berarti ya belum menghasilkan banget tuh artinya. Lanjut ya. Nih saya pilih pertanyaan yang
Bisa saya jawab dulu. Database itu boleh dibeli nggak ya? Nah, database itu nggak boleh dibeli. Karena siapa sih yang mau tiba-tiba ada orang yang iklan, kita nggak kenal itu siapa, tiba-tiba dia ngiklan aja, ganggu, dan nggak bakal ada orang yang beli. Dan yang terjadi sekarang, beberapa perusahaan menerapkan itu. Mereka beli database, ya kan? Suka nggak? Anda sering di telepon orang asuransi, atau suka ditawarin kartu kredit, padahal Anda nggak pernah berhubungan dengan mereka. Dan apa yang terjadi, Anda juga akan nolak, ya kan? Nah, itulah yang terjadi kalau Anda beli database. Saya dropshipper sepatu. Apakah list orang yang sudah pernah beli dari saya termasuk database? Kalau iya, kenapa? Bukankah kita nggak tahu apa interest mereka? Karena menurut saya sepatu itu kebutuhan. Ya, orang yang udah pernah beli di tempat Robin itu sebenarnya database, ya kan? Dan kalau bicara soal interest ya, database itu bukan cuma soal interest ya, yang terutama bisa dari nomor handphone dan email. Karena kalau di Facebook Ads ya, Anda bisa masukin email sama nomor handphone mereka, kemudian itu dijadikan lookalike audience. Anda bisa bilang, tolong dong Facebook cariin orang yang sejenis dengan konsumen saya ini, ya. Nanti Facebook bisa cariin yang sejenis dengan profilnya dia gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, itu dibahas tuh di buku Dropsy Mastery. Oke. Ketika sudah memiliki beberapa database yang berasal dari pelanggan lama kita, kemudian kita coba mengingatkan untuk membeli produk kita lagi secara personal. Bagaimana ya tipsnya biar interest lagi? Mereka akan interest kalau memang mereka pertama dari diskon, kemudian mereka memang benar-benar ingin membeli produknya. Karena kan ada orang yang udah beli ya udah gitu. Orang beli rumah satu ya udah, memang dia cukup satu ya satu gitu. Anda mau nawarin lagi rumah kedua, rumah ketiga, tapi kalau memang dia memang butuhnya satu ya nggak bisa dipaksakan. Ibaratnya gitu. Nah, cara supaya interest lagi, carilah database baru. Ya, kalau di Facebook Ads bisa dengan lookalike audience. Ibaratnya kayak gitu. Kalau jualan di marketplace, perlu nggak nomor HP customer disimpan? Uh, Kalau jualnya satu produk, perlu. Supaya nanti bisa diiklanin dengan apa? Lookalike audience. Ya, ini bahasanya lookalike audience mulu. Kalau misalkan jualnya banyak, kalau misalkan jualannya banyak, ya nggak usah disimpan. Karena konsumen yang di Tokopedia itu udah dapet database dari Tokopedia. Kalau Anda tawarkan produk lain, belum belum tentu dia juga mau. Jadi fokusnya langsung. Makanya sebenarnya jualan di marketplace yang saya kasih tahu caranya selama ini itu cara cari duit cepet doang. Nah, kalau Anda mulai mau membangun database, Anda mulailah masuk ke dalam iklan berbayar, advertising. Pelajarilah contoh Facebook Ads atau Instagram Ads supaya Anda tahu dalamannya tuh caranya seperti apa, cara bangunnya, ibaratnya gitu. Menurut Bro Riko, wah ini ada Mas Elang nih, Mas Elang nih Mas Tah nih. Menurut Bro Riko, untuk list building di WhatsApp masih bagus nggak? Sebenarnya saya nggak pakai WhatsApp sih, kalau saya pribadi pakainya di Facebook Group sama email. Tetapi kalau di WhatsApp, bagus, apakah bagus? Bagus-bagus aja. Mau di BBM, mau di WhatsApp, ya, atau di Line Ad, itu bagus-bagus aja. Yang penting, interaksi antara Mas Elang dengan konsumen itu harus terus terjaga dan harus menargetkan kira-kira waktu mau jualan produk ini di riset dulu ya. Kira-kira produk ini waktu saya tes sendiri berhasil nggak ya kan. Nah, nanti kalau berhasil langsung diajarkan ke konsumennya. Kalau konsumennya ternyata diajarin berhasil, ya itu mulutnya pasti nyebar sendiri. Mau itu di WhatsApp ya. Jangan ada beberapa orang yang bilang WhatsApp tuh jelek. Padahal sebenarnya grup-grup di WhatsApp itu banyak loh. Kadang-kadang saya suka bikin artikel di Facebook nih. Terus tiba-tiba ada WhatsApp ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak pengusaha gitu kan. Itu nyebar ke WhatsApp grup gitu. Sebenarnya oke-oke aja. Kayak gitu sih. Yang penting kalau udah jadi database dipelihara. Jangan didiemin aja. Ibaratnya gitu.
Semisal kita sudah ada database di email, perlu nggak sih kita email ke mereka mungkin per 2 minggu atau iya boleh boleh. Ini memang yang harus dilakukan ya kalau di email ya. Tapi teman-teman tenang aja, eh saya ingatkan kembali, belajar itu tahapnya banyak ya. Dan saya yakin teman-teman di sini yang bingung adalah tahap di mana ibarat orang lagi belajar nyetir mobil, ini baru ngerti teori nyetir mobil, belum mulai praktek. Ya, nah saya akan memberikan ilmu soal database ya yang berhubungan dengan digital marketing ini itu terus berlanjut kok. Ya, kalau teman-teman memang aktif di grup Facebook. Dan nanti bulan Maret saya akan ada gathering bisnis anak muda yang akan saya adakan bersama Mas Fikri Fatullah ya, pemilik dari Kirim Email. Itu juga bahas soal ini karena bahas database ini nggak mungkin langsung bisa sehari langsung paham. Yang penting teman-teman disyukurin karena teman-teman sudah mengerti, oh ternyata apa yang membuat saya tidak terjadi penjualan seperti ini. Ternyata kenapa konsumen belum beli seperti ini. Oh, ternyata kenapa bisa laku? Oh, konsumennya harus dipanas-panasin dulu gitu. Ibaratnya seperti ini dulu aja ya. Perlu nggak sih database di email kita kasih newsletter atau sapa? Iya, boleh. Seminggu 2 kali aja. Makanya kalau udah punya database, sebenarnya PR kita tuh harus rajin-rajin bikin konten gitu. Kalau bikin konten aja masih nggak konsisten, nggak usah lah punya database. Ya, karena harus bikin konsisten konten ya. Nyapa boleh, nyapa, ucapin ulang tahun, selamat ulang tahun, atau apa kabar, selamat tahun baru ya. Itu boleh-boleh aja. Oke. Nah, karena sudah 1,5 jam saya berada di sini ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton webinar saya kali ini ya. Ron bisa dibantu untuk link apa dropship ya. Tadi gue udah lihat ada yang mau pre-order dropship mastery. Itu ini saya share dikit lagi. Itu ada di www.dropshipmastery.id. Sekarang masih waiting list ya. Waiting list tuh ngantri ya di www.dropshipmastery.id. Tinggal teman-teman masukin nama dan email. Nah, ini contoh database juga ya. Masukin nama dan email. Besok ketika buka akan saya ingatkan karena bukunya saya batasi. Harganya 278.000 tetapi diskon 50% menjadi 139.000. Buku ini ada 11 bab ya, free ongkos kirim seluruh Indonesia. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan bukunya dipesan Anda di Papua, Anda di Sulawesi dengan ongkos yang mahal, enggak. Ongkosnya ditanggung gitu. Dan bukunya ini akan dikirim pada tanggal 25 Januari 2017. Kalau yang pesan dari tanggal 10 sampai 15 Januari. Jadi kloter 1 tanggal 10 sampai 15 Januari akan dikirim pada tanggal 25 Januari 2017. Nah, yang pesan tanggal 16 sampai 20 Januari akan dikirim pada tanggal 30 Januari 2017. Nanti kalau udah pesan pada saat tanggal 25 Januari, nomor resinya sudah akan saya infokan di SMS langsung. Ibaratnya seperti itu. Oke? Ya. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, saya akan masih terus membahas materi soal dropship, soal database, ya, soal ilmu-ilmu online marketing lainnya di grup bisnis anak muda dan Riko Wang. Teman-teman bisa tanya ke saya di sana atau email ke saya di riko@bisnisanakmuda.id. Sampai jumpa semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah.